Keterampilan untuk bisa bekerja sama di dalam sebuah tim adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap anggota yang ada pada sebuah organisasi. Teamwork adalah kemampuan tiap individu untuk bisa berkomunikasi, mendengar, dan melakukan pekerjaan secara lebih teratur dan juga terkoordinasi. Teamwork adalah bentuk kerjasama yang terdiri dari beberapa sumber daya manusia dari beberapa perbedaan latar belakang, namun memiliki kedudukan yang sama dan aktif dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan suatu komitmen secara bersama agar bisa mencapai tujuan yang sama. Tujuan bersama itulah yang menjadi dasar bagi organisasi untuk membentuk teamwork yang solid. Pencapaian tujuan bersama tersebut tentu membutuhkan kemampuan atau skill masing-masing anggota yang berbeda. Dalam teamwork harus ada kesatuan langkah untuk mencapai tujuan. Jika langkah anggota tim tidak seiring, maka sangat sulit bagi tim tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Membangun, mengembangkan, dan memelihara tim yang efisien adalah penting untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan tim merupakan salah satu langkah awal terjadinya interaksi antar individu satu dengan yang lain. Karena dengan terjadinya proses pembentukan tim akan terpenuhi kebutuhan dalam berorganisasi. Pembentukan sebuah tim dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan, atau motivasi dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Proses pembentukan tim dimulai dari adanya perasaan atau persepsi yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Dari persamaan ini akan muncul motivasi dalam memenuhi kebutuhan, kemudian menentukan tujuan yang sama, dan akhirnya terjadi interaksi, sehingga terwujudlah sebuah tim. Pada awal pembentukan tim akan ditentukan kedudukan masing-masing individu, siapa yang menjadi ketua dan siapa yang menjadi anggotanya. Dalam perjalanan tim akan terjadi interaksi antara anggota yang memungkinkan terjadinya perpecahan atau konflik. Tapi konflik ini biasanya bersifat sementara karena manfaat bagi tim tentunya akan lebih besar. Maka anggota akan menyesuaikan diri karena kepentingan bersama dan setelah itu perubahan tim mulai terjadi. Dalam membentuk tim harus memperhatikan persepsi motivasi anggota, tujuan individu dan tim, tata kelola organisasi, kebebasan anggota dalam menyampaikan ide dan pendapatnya, dan interaksi atau hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Teamwork yang baik sangat diperlukan karena dengan begitu setiap individu dan organisasi akan mendapatkan manfaat. Seperti yang pertama adalah bekerja lebih efektif. Dengan kemampuan teamwork yang baik, maka setiap anggota organisasi akan mampu bekerja lebih harmonis dan hal tersebut akan membuat suasana kerja yang lebih kondusif. Kemudian yang kedua, mendapat lebih banyak ide. Proses diskusi bisa menyelesaikan suatu permasalahan dalam pekerjaan dan juga mampu merangsang kreativitas dan proses penyelesaian masalah pada setiap anggota. Yang ketiga, saling mengandalkan satu sama lain. Tidak selamanya pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Terkadang akan ada hari-hari tertentu yang membuat anggota merasa kesulitan. Nah, pada waktu sulit tersebut, strategi teamwork yang baik akan mampu mengurangi sedikit beban. Yang keempat, mendorong rasa kepemilikan yang lebih luas. Suatu proyek yang dikerjakan oleh tim akan membuat anggota merasa bangga terhadap kontribusi yang sudah mereka lakukan. Setiap anggota tim akan merasa sangat puas karena telah mampu mengatasi hambatan dan juga menciptakan kerjasama yang baik. Kemudian yang kelima, memotivasi pengambilan resiko yang lebih sehat. Kebersamaan adalah kekuatan utama dalam konsep teamwork. Teamwork yang baik juga akan memungkinkan adanya pengambilan resiko yang lebih banyak pada setiap anggota tim, karena mereka sudah mendapatkan dukungan yang baik dari seluruh anggota. Walaupun di dalam teamwork tidak bisa mementingkan kepentingan pribadi, namun teamwork yang baik bisa menguntungkan setiap anggota tim secara pribadi. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.
Saat terjadi konflik dalam teamwork, maka setiap anggota akan dipaksa untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Dalam hal ini harus mampu mempelajari manajemen konflik yang baik untuk bisa diterapkan dalam kondisi tersebut. Jadi, supaya teamwork bisa berjalan dengan baik, soft skill yang harus dikuasai adalah yang pertama adalah komunikasi di dalam tim. Komunikasi yang baik mampu meningkatkan efisiensi teamwork dan juga mampu meningkatkan kualitas kerja. Dalam hal ini, setiap individu dalam tim harus mampu memiliki komunikasi yang baik, apakah itu secara lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Mendistribusikan tanggung jawab pada tiap anggota akan secara efektif meningkatkan teamwork. Dari hal tersebut nantinya akan timbul rasa untuk membuktikan yang terbaik pada tiap individu, sehingga organisasi bisa dengan mudah mencapai tujuan. Yang ketiga ada kejujuran antar rekan kerja. Unsur yang paling penting dalam teamwork adalah kejujuran. Setiap ketidaknyamanan harus bisa didiskusikan secara transparan. Jadi apapun yang terjadi maka semuanya harus bisa dikomunikasikan dengan jelas demi teamwork yang lebih baik. Yang keempat, mendengarkan dengan baik. Setiap wujud diskusi yang terjadi harus dilakukan secara dua arah. Setiap anggota tim harus bisa menjadi pihak yang saling mendengarkan dan berbicara. Hal ini juga berlaku untuk diskusi hal lain di luar pekerjaan. Karena bisa jadi hal tersebut menyangkut rasa nyaman dalam pekerjaan. Yang kelima, empati terhadap anggota tim. Setiap anggota tim harus bisa memahami perasaan dan tindakan rekan kerjanya, sehingga nantinya akan dipahami metode pendekatan yang paling baik untuk melahirkan suatu teamwork yang kompak. Yang keenam, ada kolaborasi ide. Dalam hal ini, setiap individu harus memahami maksud, ide, dan saran yang diutarakan oleh rekan kerjanya. Yang ketujuh, saling menghargai. Hal penting lain yang diperlukan untuk melahirkan teamwork yang baik adalah dengan memiliki sifat saling menghargai, terutama ketika sedang mengutarakan suatu opini. Jika ada satu saja individu yang tidak mampu menghargai apa yang diutarakan oleh rekan lainnya, maka akibatnya akan menurunnya tingkat kepercayaan antar anggota, dan akhirnya teamwork pun tidak akan solid. Yang kedelapan, rendah hati. Setiap anggota harus memiliki rasa rendah hati dan tidak memiliki perasaan yang paling baik di antara anggota yang lainnya. Suatu tim dibentuk agar bisa saling bekerja sama dan bersinergi, bukan sebagai bentuk saling memamerkan kemampuan dirinya. Yang kesembilan, semangat teamwork. Setiap manusia terlahir untuk bisa hidup secara bersosialisasi dengan manusia lainnya. Di dalam suatu organisasi pun tidak akan ada anggota yang bisa bekerja tanpa bantuan orang lain. Dan yang ke-10, sabar. Saat ada anggota tim yang melakukan suatu kesalahan, maka anggota lainnya disarankan untuk tidak menghakimi atau menegurnya tanpa memberikan penjelasan. Perlu diketahui bahwa tentunya setiap orang akan melakukan kesalahan. Untuk itu, terimalah kesalahan tersebut dan berikan penjelasan secara tegas, tanpa harus memperpanjang masalah. Teman-teman, agar teamwork semakin solid, maka dibutuhkan kejelasan tujuan dan misi apa yang ingin dicapai. Dengan tujuan yang jelas, maka setiap anggota tim memiliki gambaran goals apa yang ingin dicapai. Lingkungan kerja yang kondusif juga harus tercipta dalam teamwork, di mana setiap anggota tim menaruh kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Kebebasan berpendapat juga harus sebebas mungkin diungkapkan, sehingga setiap anggota merasa aman jika memiliki pendapat yang berbeda. Dengan banyaknya sudut pandang, maka akan dihasilkan banyak solusi alternatif dari setiap masalah. Dalam suatu tim, komunikasi haruslah terbuka, jujur, dan saling menghargai satu sama lain. Setiap anggota tim akan merasa didengarkan dan dimengerti. Untuk menghasilkan sebuah teamwork yang solid dibutuhkan komitmen dan rasa memiliki yang baik, terutama rasa memiliki terhadap keputusan dan langkah yang diambil oleh tim. Caranya adalah dengan membangun hubungan yang baik antara anggota.
Dengan begitu, setiap anggota memiliki ikatan batin yang kuat terhadap norma kelompok. Teamwork yang efektif adalah mengenai seberapa baik sebuah tim memanfaatkan kemampuan berbeda dari setiap anggota. Tim yang baik adalah yang mampu melihat keunikan dan kelebihan dari masing-masing individu. Setiap sudut pandang, pengalaman, pengetahuan, dan pendapat harus dihargai. Sehingga segala perbedaan yang dimiliki justru menjadi bekal untuk meraih keberhasilan. Tim memiliki sebuah norma kelompok yang mampu mendorong kreativitas dan inovasi. Jangan pernah muncul pernyataan yang meremehkan ide. Ucapan-ucapan yang meremehkan ide hanya akan mematikan daya kreatif dan imajinasi. Sudut pandang yang berbeda justru menjadi potensi untuk maju. Pemikiran out of the box, seunik apapun, harus didengarkan dan dihargai. Diskusi rutin demi kemajuan tim harus dilakukan secara rutin. Norma dan tujuan kelompok harus didiskusikan bersama. Kemudian, harus didiskusikan pula apa yang menjadi hamba tim. Solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka sebuah tim akan terus berkembang. Tim memiliki sebuah kesepakatan untuk menganalisa, mendiagnosa, dan mencari solusi konflik yang muncul. Gesekan dan friksi tentunya selalu ada. Karena itu sebuah tim yang baik mampu mencegah konflik pribadi antar anggota. Setiap anggota tim harus mampu memisahkan antara preferensi pribadi dengan kepentingan organisasi. Setiap anggota didorong untuk berpartisipasi aktif dengan mendelegasikan tugas, mencatat semua keputusan tim, dan mendistribusikannya kepada seluruh anggota tim. Setiap keputusan penting diputuskan bersama-sama oleh seluruh anggota tim. Kemudian, keputusan tersebut didukung dan dijalankan dengan penuh komitmen secara bersama-sama. Namun yang harus diingat adalah bukan hanya tantangan yang dihadapi oleh suatu tim. Sebuah tim yang berhasil membangun pola interaksi yang baik akan memiliki ikatan yang akan menjadi modal utama dalam menjawab berbagai macam tantangan. So, bangun teamwork yang sehat dengan terus membangun skill yang dibutuhkan. Dan perkuat terus kinerja anggota yang ada. Niscaya, produktivitas organisasi akan meningkat karena memiliki tim yang hebat.